Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajarawati, NIM 20040200078, Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas PBS 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Aspek Hukum Perbankan Syariah pada topik Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah yang terdiri dari konsep modal, konsep titipan, dan yang terakhir konsep investasi. Baiklah, yang akan saya jelaskan pada topik ini adalah yang pertama itu pengertian penghimpunan dana, yang kedua tujuan penghimpunan dana, yang ketiga fungsi penghimpunan dana, dan yang keempat konsep-konsep penghimpunan dana bank syariah. Baiklah, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu pengertian penghimpunan dana, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Jadi, deposan yaitu orang yang menaruh dananya dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposit. Sedangkan kreditur yaitu orang yang mengajukan pembiayaan atau kredit pada sebuah bank syariah. Jadi, bank sebagai perantara atau intermediasi dalam menyalurkan dana antara orang yang punya uang dengan orang yang tidak punya uang. Kemudian, di bank syariah, produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua. Yang pertama, produk dana simpanan, yang dimana dibuat untuk nasabah dengan motif sebagai simpanan saja, tanpa memiliki niat untuk memperoleh return atau hasil investasi tertentu. Yang kedua, produk dana investasi, yang ditunjukkan bagi nasabah untuk melakukan kegiatan dengan mengharapkan return tertentu. Materi kedua, fungsi-fungsi penghimpunan dana, yang dimana yaitu yang pertama, penyimpan harta atau aset berharga. Yang kedua, pengelola investasi yang baik. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan likuiditas bank. Yang kelima, melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha. Yang keenam, penambahan sarana dan prasarana usaha. Yang ketujuh, biaya kegiatan operasional bank. Kemudian, topik yang ketiga, tujuan penghimpunan dana, di mana tujuan penghimpunan dana yaitu yang pertama, menciptakan tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Kemudian topik yang keempat, yaitu topik yang terakhir, konsep-konsep penghimpunan dana bank syariah. Nah, konsep-konsep penghimpunan dana bank syariah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu konsep modal, yang kedua konsep titipan, dan yang ketiga konsep investasi. Yang pertama, konsep modal. Dana yang berasal dari para pemilik. Setelah dihitung keuntungan pada akhir tahun buku, pemilik modal akan mendapatkan bagiannya dari hasil usaha biasa yang lebih dikenal dengan dividen. Nah, dana modal dapat digunakan secara produktif. Salah satunya yaitu pembiayaan. Dalam bank syariah, mekanisme pertanyaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui akad musyarakah fil syahhi syarikah. Yang kedua, konsep titipan. Nah, salah satu prinsip bank syariah dalam menghimpun dana yaitu melalui akad titipan atau biasa disebut dengan wadiah. Nah, akad wadiah ini ialah akad titipan murni di mana nasabah pendanaan akan mengambil dananya sesuai kehendaknya. Ada dua macam akad wadiah, yaitu yang pertama, wadiah yad al-amanah, yang dimana karakteristik umum yang bisa didapatkan yaitu yang pertama, harta atau barang titipan tidak boleh digunakan oleh si penerima titipan. Yang kedua, penerima titipan berkewajiban menjaga barang titipan tanpa memanfaatkannya. Yang ketiga, penerima titipan boleh membebankan biaya titipan kepada orang yang menitipkan barangnya. Kemudian, aplikasi yang digunakan ialah jasa penitipan.
Dan yang kedua, wadiah yat ada damana, di mana karakteristik umum yang bisa didapatkan yaitu yang pertama, harta atau barang yang dititipkan boleh digunakan oleh si penerima titipan. Yang kedua, harta atau barang yang dititipkan dapat menghasilkan manfaat sekalipun manfaat tersebut tidak harus diberikan kepada si penitip barang. Dan yang ketiga, aplikasi yang digunakan ialah giro dan tabungan. Yang ketiga, konsep investasi. Nah, investasi ini menggunakan akad mudharabah, yang dimana akad mudharabah ini ialah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana, dengan keuntungan yang disepakati di awal kontrak. Dalam dunia usaha, bank berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana. Nah, dalam perkembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan fee-based service. Kemudian, mudharabah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mudharabah mutlaqah, yang dimana sahibul mal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan, dan mudharibnya diberi wewenang untuk mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu. Kemudian, aplikasi yang digunakan ialah time deposit biasa. Dan yang kedua, mudharabah muqayyadah, yang dimana sahibul mal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya, sedangkan mudharib hanya bisa mengelola dana sesuai dengan batasan yang diberikan oleh mudharib. Kemudian, aplikasi yang digunakan ialah special investment.